Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga masih dipertemukan di tempat ini yang insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang dalam acara berbagi aksi nyata budaya positif. Untuk memberikan keberkahan pada pagi hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini hari yang cerah, mudah-mudahan membawa dampak kepada kita semangat untuk melaksanakan tugas sehari-hari kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka kegiatan sesuai dengan judul di Bina, yaitu berbagi aksi nyata. Kami Bapak Ibu sekalian mohon izin sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan pendidikan guru penggerak di angkatan 11 dari Kota Sukabumi. Dari SMK kita ada 3 orang ya, dan sebagai tugasnya ini baru 2 bulan dan tugasnya luar biasa ya. Di antaranya harus berbagi ya. Ini salah satu amalan ya di ajaran kita. Jadi kalau pun kita punya satu ayat harus diamalkan, harus dibagikan gitu. Ini salah satu hal atau materi yang saya sudah dapatkan dan akan saya disimulasikan hari ini. Dan ini luar biasa materinya. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita setiap hari mengadakan upacara pembina bersemangat menginformasikan ya nilai kebaikan. Tapi apa yang didapat, apa yang dilaksanakan anak-anak kita masih sampai hari ini anak kita yang melanggar, ya, melanggar aturan sekolah, melanggar aturan kelas, melanggar kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Ibu di kelas. Ini salah satu historisnya ya. Ternyata saya mengambil pelajaran ya dari apa yang didapatkan dari penggerak. Oh ini ternyata solusinya. Oh ini ternyata konsepnya. Yang ini kita akan kupas ya tentang budaya positif. Next. Nah, Bapak sekalian, di diskusi ini ada kurang lebih 7 ya poin materi yang harus kami sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi solusi ya, solutif bagi sekolah kita terhadap masalah-masalah yang sering kita temui ya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini materi-materi yang luar biasa ya. Kita akan kupas hari ini, mudah-mudahan jadi solusi tadi ya, latar belakang tadi. Next, baik dulu ini ada sebuah simulasi ya, biar membuka mindset kita ya, seperti apa sih tentang budaya positif di sekolah. Saya minta ke depan Ibu Putri, boleh ke depan? Ibu Putri, ini Ibu Putri yang depan ada dulu ya, yang kedua Pak Aris Mansur di depan, di sini ya, di karpet. Oke, tugasnya ya, sesuai dengan simulasi itu ada A dan B. A yang Ibu Putri ya, yang B-nya yang Pak Aris. Ini aja ya, ini pegang, ini bersih ya. Baik. Ini di kepala, kemudian bayangkan itu sesuatu yang paling berharga. Apakah itu intan emas, ya, pegang. Kemudian di kepala yang kuat. Nah, kemudian Paris akan menggoda bagaimana cara melepas, ya, kepala tadi yang berharga dari goda. Apakah mau digoda, lalu dibutuh, ya, dibentak-bentak, misalnya gitu seperti apa?
Mari kita lihat reaksi Bu Putri. Apakah kepalanya bisa terbuka atau tidak? Bisa dipahami? Ya, action ya, mulai ya. Dibayangkan ya, dan terbayang itu benda apa yang paling berharga bagi kita. Siap ya? Ya kan, Paris? Bagaimana strateginya supaya itu bisa terbuka? Ya. Sudah ada itunya? Tadi ya, itunya mau dibujuk, mau dibentak, mau diapain bisa. Yang penting itu apakah bisa terbuka atau tidak. Dan itu juga tergantung bukti juga ya, apakah mutasi ada apa tidak. Tergantung apa yang dibutuhkan oleh Pak di sini. Kita kasih hitungan 10 aja ya. 10 ya. Siap? 3, 2, 1. Ya. 10. Silakan. 9. 8. Kebetulan yang disimpan itu sangat sangat besar. Seperti kalau misalkan berkenan untuk memberikan benda tersebut untuk saya mungkin akan memberikan ibadah setimpal dengan apa yang dibutuhkan. Saya bisa menggantikan lebih dari yang dibutuhkan. Tapi itu kalau tidak pengalaman ada Satu, dan tekan dulu. Next. Ini kalau sekalian, ya, barusan simulasi singkat, di mana yang Bu Putri sebagai B dan A tadi, ya, Bu Putri begitu kuat, ya, tidak memberikan apa yang dia sebagai barang yang berharga, apapun itu yang penting berharga. Dan Paris, ya, di sana berusaha membujuk, merayu, ya, dan apapun idenya supaya dia bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh Bu Putri. Ternyata barusan tidak berhasil, ya. Nah, ini bagus sekali ya, clue-nya disiplin positif, ya. Jadi kalau diibaratkan Putri sebagai siswanya dan Paris sebagai gurunya, ini yang terjadi di sekolah kita. Kita selalu menginginkan anak kita harus begini, harus A, harus B. Tapi ketika anaknya tadi menutup diri, ya, tidak bisa diberikan, tidak bisa diubah. Nah, kapan? Ya, ini teori namanya kontrol, ya, teori namanya apa namanya? Tentang pemegang kendali, ya. Ini dibuat oleh William Glasser, ya, teori ini. Ini luar biasa, ya. Di sini ada beberapa miskonsepsi, ya. Yang pertama bahwa guru memegang kendali siswa seperti yang tadi, ya. Di sekolah kita itu guru memegang kendali pada siswa, ya. Jadi miskonsepsinya apa? Ternyata tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Terbukti kan? Anak kita masih ada yang kesiangan, anak kita masih ada yang jangkrik, ya. Ini, ya, walaupun kita memaksa dengan aturan dengan baik, tapi ini miskonsepsinya bahwa tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu, ya. Jika siswa tersebut memilih, nah tadi memilih, ya, Putri tadi memilihnya untuk menahan, ya, untuk tidak melakukan, bahwa guru memegang kendali, siswa mengizinkan dirinya dikendalikan. Jadi siswanya mengizinkan. Jadi siswa-siswa kita yang mau nurut itu karena mereka mengizinkan, ya, sekolah mengatur, guru mengatur. Tapi ketika tidak mengizinkan, apapun dipaksa, ya, di benteng yang tinggi, tetap aja anak-anak kita bisa lolos, ya, bisa merokok, ya, di jam pelajaran di luar sana, gitu. Nah, ini ya miskonsepsinya. Yang kedua, ya, bahwa penguatan positif efektif dari manfaat dan manfaat. Jadi penguatan positif itu efektif dan manfaat. Ternyata rujukan tadi, ya, Pak Aris membujuk Bu Putri salah satu usaha untuk mempengaruhi, ya, mempengaruhi itu.
dalam jangka waktu tertentu ya, kemudian siswa akan menyadarinya ya, bisa saja ya sebetulnya kita membujuk, tapi waktunya bisa tidak lama gitu ya, mungkin ketika tidak ada gurunya kembali lagi gitu. Nah ini yang ketiga, orang dewasa memiliki ya, dia untuk memaksa ya, jadi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya, ketika di rumah kita ke anak pasti memaksa ya. Nah ternyata perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Terbukti anak kita, kalau kita bapak ibunya di sekolah ya, di rumah ya berantakan lagi gitu ya oleh anak kita itu. Nah karena tadi tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan akan terjadi permusuhan ya, permusuhan. Sesuai anak-anak kita di depan dia di belakang dewa gitu ya. Ini terjadi sekolah kita, ada yang seperti itu. Dan kemarin di rapat wali kelas Pak yang menyampaikan ada ternyata anak kita seperti itu ya. Ini sedang ditangani kasusnya ya. Yang berikutnya, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya. Nah kritik dan rasa bersalah itu mengendalikan siswa memberi identitas gagal ternyata. Jadi ketika kita mengkritik itu ternyata itu membuat identitas gagal. Siswa akan belajar merasa buruk tentang diri mereka. Yang kalau kita mengkritik anak itu adalah memberi identitas gagal ke anak kita itu, dan anak akan belajar bahwa saya merasa buruk tentang dirinya. Nah, mungkin nanti arahnya frustasi gitu ya. Next. Nah berikutnya bagus sekali ya. Ini konsep yang ditemukan oleh Stephen R. Covey ya di tahun 1991 ya. Kita ada di mana 1991 ya. Jadi bagaimana seorang bisa berubah ini ya. Ya jadi ada masalah, ternyata miskonsepsi semua yang akan dilakukan. Nah ini bagaimana seorang bisa berubah. Jadi ternyata kalau bisa berubah ada 3 yang bisa berubah. Ubahlah sikapnya, ubahlah kerangka acuannya, dan ubahlah paradigmanya. Itu baru akan berubah nanti ya. Next. Nah ini sekalian, yang ini contohnya ya, stimulus respon dan stimulus pengendali atau kontrol tadi. Contoh yang biasanya gimana nih? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu responnya ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah tadi kan Paris bersikap itu ada tujuannya. Mengikuti juga sama ya. Bersikap itu ada tujuannya. Di semua perilaku ternyata ada tujuannya. Kemudian kalau yang kedua misalnya pemasaran, ini di responnya, pemasaran ada pada saat rujukan gagal. Kalau di kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu contoh kedua responnya. Next. Nah sekarang berikutnya bisa sekalian, kemudian tadi dari masalah terbelakang tadi ya. Jadi jawabannya harus dengan disiplin positif. Ini salah satu plan pengantinnya. Bagaimana kita berperilaku Bapak Ibu ketika mau mendisiplinkan anak kita? Apakah anak kandung ya atau anak orang lain siswa kita? Biasanya kita menerapkan sesuatu itu dengan hukumannya, dengan hukuman-hukuman. Nah, apakah di seluruh itu berubah hukuman atau bukan? Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, ya, atau ada dorongan orang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Nah, seperti Bapak Ibu tergerak ya ke sini, ini salah satu adanya motivasi undangan, ya, dan motivasi dari individunya. Nah, saya akan mengikuti kegiatan aksi nyata dari guru penggerak. Nanti insya Allah dapat ilmunya. Selamat datang dari Kapal Pemilik. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ini lagi ya. Next. Nah, sekalian, ini pemikiran KHD ya tentang disiplin positif ya. Kita lihat di sini tentang kemerdekaan ya. Itu yang di atas pemikiran KHD-nya. Kita ambil kesimpulannya aja. Jadi menciptakan merdeka itu kata kuncinya harus disiplin yang kuat. Jadi kalau sekalian ternyata merdeka itu sudah ada dari dulu ya, bukan ditemukan oleh Pak
Nah dimakanin ya, itu dari pemikiran KHD tentang merdeka ini. Ini luar biasa ya. Harusnya Indonesia harus lebih maju harusnya, karena pemikiran atau konsep merdeka ini sudah ada dari sejak KHD lahir, bukan sejak adanya KHD gitu ya. Nah ini terus sekalian, kuliah di sini, kalau ingin menciptakan murid yang merdeka, kata kuncinya harus disiplin yang kuat. Yang mana? Yang kuat itu, yaitu yang berdasarkan dari motivasi internalnya, ya bukan dari eksternalnya. Itu akan kuat. Ya. Next. Nah kemudian yang berikutnya ya, arti merdeka menurut KHD, ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dapat atau cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah ini kata KHD itu ya, ini luar biasa pemikirannya. Jadi dikatakan disiplin itu kalau sudah dia bisa memerintah dirinya sendiri, ya, bukan diperintah oleh orang lain. Nah disiplin ini dari kata bahasa Latin yang ditemukan oleh Diaru ya tahun 2001, yaitu dari kata discipline ya, disiplin. Artinya apa? Belajar. Dan dari suku kata discover ya, artinya itu murid atau pengikut. Jadi kata kita berkata untuk menjadi murid ya harus paham mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu sehingga motivasi terbangun dari motivasi intensif. Ini kata kuncinya. Jadi harus membangun motivasi intensif yang ada pada anak didik kita supaya mereka paham mengapa mereka belajar, mengapa mereka datang tepat waktu ke sekolah, mengapa ujian tidak boleh menyontek. Nah itu harus timbul dari motivasi disiplin. Karena kalau yang muncul timbul dari diri sendirinya, tadi yang terjadi. Jadi anak-anak merasa terbebani, ya. Anak akan melihat kalau ada guru pakai helm di jalan kalau ada polisi, berarti anaknya ke sana, ya. Kalau bukan dari motivasi intensif. Next. Yang berikutnya harus sekalian, ini masyarakat merdeka, ini dari KHD juga. Di sini yang merahnya kita ambil kesimpulannya. Seseorang memiliki disiplin diri kalau bisa bertanggung jawab. Oh tadi bisa memerintah diri sendiri. Yang kedua bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu yang kedua ya, arti yang disiplin. Next. Yang ketiga ya, ujung-ujungnya dengan disiplin positif itu, Bapak Ibu sekalian, maka melahirkan atau mengikuti nilai-nilai kebajikan universal. Dan di kurikulum mereka ini, nilai kebajikannya ya sudah dibuat rumahnya pada Profil Kajian Pancasila, ya, yang mengambil itu. Itu sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah ini banyak sekali nilai-nilai universal yang sudah ditemukan, sudah dipakai ya. Ini tentang IPO ya, ada 9 pilar. Next. Kemudian ada 4 prinsip hidup, ya, keterampilan hidup, petunjuk hidup. Next. Lalu ada the QQ project yang juga sama nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah ini bagus sekalian. Jadi tadi anak kenapa ada yang bisa disiplin, ya, nurut kepada kita, pada guru, ya, ada yang harus kita motivasi, ya, ada yang tidak, karena sudah ada dalam dirinya. Ini ternyata teorinya ada 3, ya, ada 2. Jadi ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, kalau internal itu yang mengarah kepada tujuan disiplin positif. Ini akan kita tuju, ya. Jadi kita akan menyalahkan suara kita itu, ya, bagaimana membangkitkan motivasi internalnya supaya itu disiplin positif, disiplin yang membuat anak akan sadar ini, ya, tidak harus kita capek, ya, kesesuaian capek, balik kelas capek. Tapi kalau sudah ada motivasi internal, insya Allah kita akan enak mengajar, ya, dan tantangannya jadi berkurang karena anaknya sudah nurut, sudah melaksanakan disiplin positif. Nah ini akan terjadi disiplin positif di sekolah kita kalau budaya positif di sekolah diterapkan, dilaksanakan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang saya sampaikan secara garis besarnya, saya akan share materi lengkapnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi tadi ketika kita di sekolah kita ada anak-anak, ya, kita mengharapkan anak-anak kita itu, karena kita sudah tahu nilai universal bahwa anak harus jujur, anak harus disiplin. Tapi ketika
kita memaksakan kepada anak kita untuk melaksanakan yang universal, karena tadi dorongannya ya masih eksternal, kita akan capek. Tapi mudah-mudahan kalau sudah membangkitkan motivasi internalnya, insya Allah kita akan nyaman. Baik Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang disiplin positif. Sudah paham? Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Siap ya? Next. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kenapa kita bahas konsep ini? Jadi ternyata walaupun anak kita sudah melaksanakan disiplin positif, kemudian aturannya sudah tegakkan, tapi tetap masih ada anak itu yang melanggar. Ternyata pemikiran dia Dewantara ini jawabannya. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Apa saja kita akan bahas ya. Next. Nah ini sebagai pemantiknya, Ibu pernah mengantri kan di pom bensin ya. Di pom bensin itu tidak ada aturan tertulis, tidak ada kesepakatan bersama yang dibuat, tapi semuanya antri sabar menunggu. Kenapa bisa begitu Bapak sekalian? Ternyata ada konsep kebutuhan dasar di sana yang akan dipenuhi, yaitu motornya terisi oleh BBM. Jadi konsep dasarnya tentang kebutuhan dasar. Next. Nah, Bapak sekalian, ini luar biasa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ya. Jadi analoginya ya tentang kebutuhan dasar manusia ini seperti guru itu sebagai petani ya. Bagaimana petani memiliki benih ya yang akan dijadikan nantinya menjadi beras. Nah, petani ketika membuat benihnya disebar, kemudian disiapkan lahannya, kemudian dijaga supaya tidak ada hama. Jadi petani hanya menuntun saja, ya tidak bisa petani ya menjadikan benih padi nanti hasilnya menjadi yang lain, tidak bisa. Tapi tetap dari benih padi nanti hasilnya menjadi padi juga. Nah, guru juga sama di sekolah itu kita hanya bisa menuntun ya bagaimana anak kita supaya tercapai cita-citanya ya. Ketika anaknya secara kodratnya dia punya kemampuan ya bekerja atau melanjutkan atau wirausaha. Nah, sebetulnya kita tidak bisa memaksakan kepada kita tidak bisa memaksakan pada anak kita ya. Jadi kita hanya menuntun kodrat anak tersebut mau jadi apa. Nah, ini konsep pemikiran yang luar biasa sekali. Next. Nah, Bapak sekalian, ternyata anak-anak kita itu, ya, kalau melakukan satu tindakan, ya, ternyata mereka memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi mendapatkan apa yang diinginkan itu sama saja dengan memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Sedikit dulu ya. Next. Nah, ini Bapak sekalian, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kalau lihat dari grafik ini yang tengah itu adalah bagaimana bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua merasa diterima, ya, atau dicintai. Yang berikutnya kebutuhan dasar berikutnya adalah tentang penerimaan, ya. Kemudian kesenangan, yang kedua adalah penguasaan. Ini yang kita bahas hari ini ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini menjadikan biar ada jawaban kenapa anak kita masih melanggar. Ternyata ada kebutuhan yang belum dipenuhi selama di sekolah ini. Baik, next. Nah, yang pertama tadi bertahan hidup. Kita sering mendengar melihat anak kita ya di jam KBM masih keluar sekolah. Itu salah satunya mereka ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi sehingga mereka memaksa lewat benteng yang lain. Padahal sudah ada jalan depan. Kenapa? Diantaranya kebutuhan dasarnya tentang fisiologis, yaitu di sini ada makan minum. Ya, ternyata anak kita ada yang merokok. Nah, sehingga mereka di jam KBM karena kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dia memaksa untuk keluar. Itu harus sekalian ya. Jadi kita harus
melihat anak-anak kita kenapa melanggar, ternyata ada kebutuhan dasar yang pertama tentang bertahan hidup yang belum terpenuhi. Ya, next. Yang kedua, ya, ada kebutuhan dasar anak itu harus merasa diterima dan dicintai, ya, love and belonging. Ya. Itu perasaan psikologisnya, ya, disayang dan diterima. Nah, kalau ini nggak dipenuhi kebutuhannya, ya tadi anak ini melanggarnya mungkin mengganggu temannya, ya seperti itu kan ada ya anak-anak kita itu suka mengganggu usil, ya saja usil. Nah ini salah satunya kan kebutuhan mereka itu ingin diterima dan disayang. Ya di keluarganya mungkin ada anak yang bungsu, ya anak yang pertama, kedua, ketiga. Nah biasanya yang bungsu itu perhatian di rumahnya lebih, ya sehingga kalau di sekolah kalau dia merasa disayangi, nah itu suka berulang. Itu ya tentang kebutuhan yang kedua. Yang ketiga guys, yang ketiga ini ya tentang freedom, ya kebebasan. Jadi ada kebutuhan akan pilihan. Jadi anak kita ini ya kebutuhan akan kemandiriannya, ya kemudian memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan mencoba hal yang baru. Nah ini anak kita itu yang suka berulah karena mereka ingin mencoba hal yang baru. Ya, makanya kita harus teliti, harus bersabar ketika menghadapi anak yang masih suka melanggar. Karena ini ada kebutuhan yang ketiga yang belum dipenuhi. Next, kebutuhan berikutnya adalah ini tentang fun, kesenangan. Nah anak kita walaupun sudah SMK, ya kelas 10, 11, 12 itu yang namanya kebutuhan kesenangan itu dibutuhkan, ya tenang, senang dalam kegiatan pembelajaran, menikmati dan fokus. Nah jadi kalau ini kebutuhan ini nggak dipenuhi, ya anak pasti akan melanggar. Makanya Bapak sekalian dalam pembelajaran coba di pertengahan itu adakan ice break, ya permainan-permainan supaya anak bisa enjoy, bisa senang pembelajaran, tidak boring. Ya apalagi siang pembelajarannya tentang sains, ya fisika atau rumus-rumus. Nah, ini butuh ya adanya ice break ya di pembelajaran. Jadi paham ya. Jadi mohon nanti di pembelajaran ada ice breaknya supaya memenuhi kebutuhan dasar anak yang tadi yang senang tadi. Next. Nah yang berikutnya sekalian ya kebutuhan dasar yang terakhir tentang penguasaan atau power. Ya di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak-anak kita itu harus dipuji juga ya ketika mencapai prestasi di kelas. Misalnya ketika pembelajaran ada diskusi kelompok, dia aktif, nah kita berikan pujian, ya. Karena ternyata anak kita itu butuh pengakuan atas kemampuan, ya. Di antaranya merasa kompeten, diakui pencapaiannya, ingin didengarkan, ya. Kemudian memegang kendali atas keputusannya, itu ciri-cirinya. Nah, jadi Bapak sekalian, ini adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kenapa masih ada anak yang suka melanggar-melanggar? Ternyata jawabannya adalah harus dipenuhi kebutuhan dasar yang dimakan. Itu ya Bapak Ibu. Paham ya? Boleh ditanyakan? Baik, kalau begitu kita akan lagi ya materinya. Next. Nah, kalau sudah memahami ya atau sudah dipenuhi kebutuhan dasarnya, ya, ternyata masih juga anak itu masih melanggar. Nah, bagaimana kita menghadapinya ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita? Itu konsep dari Ki Hajar Dewantara tentang 5 posisi pengendali. Ya, jadi guru itu punya pengendali ya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita. Apa saja? Mungkin ini Bapak Ibu ada yang merasakan atau sudah melakukannya. Ya, nanti kita lihat dari 5 ini mana yang terbaik ya sebagai pengendali terhadap anak kita. Next. Oke. Sebagai pemantiknya, ya, penerapan disiplin kelas, ya, apakah sudah efektif? Apa belum? Kemudian yang kedua, apakah sudah berpusat, memerdekakan dan memandirikan anak kita? Yang ketiga, bagaimana dan mengapa? Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ini program disiplin positif yang berpusat pada siswa. Karena tujuan kita harus berpusat pada siswa.
Ini ditemukan oleh Jai Hussein ya, tentang pendekatan restitusi 5 posisi pengendali atau kontrol. Next. Nah, apa saja 5 itu? Ya, yang pertama tentang penghukum. Oh, ini pernah ya, hukuman anak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya. Yang ketiga sebagai teman. Dan keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Oke, kita akan lihat supaya lebih paham dari 5 posisi kontrol guru terhadap murid ini. Kita lihat video itu ya, kita simak. Next. Oke, yang pertama ini tentang posisi penghukum. Ini kita lihat seperti apa kegiatannya. Nah, itu Bapak Ibu ya, tentang bagaimana guru sebagai penghukum. Kita lihat ya analisisnya. Jadi kalau posisi penghukum, guru itu akan mengkritik, akan menunjuk-nunjuk, ya, kemudian akan berkaca pinggang, membentak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau posisi penghukum. Nah, suka mereka menghukuman fisik, betul nggak? Misalnya pusat kamu pada kesiangan. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Itu berarti kita sudah melaksanakan posisi sebagai penghukum. Dan bagaimana dampaknya kita lihat? Kalau dampaknya itu muridnya nanti akan menjadi penendang. Hari ini ya, ketika di sekolah anak-anak seperti baik-baik saja, tapi mungkin di luar sekolah atau sudah lulus nanti ya, itu akan ada rasa penendang. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran. Itu Bapak Ibu ya dampaknya kalau kita selalu berposisi sebagai penghukum. Jadi harapannya ini jangan dilakukan ya pada anak kita. Apalagi sekarang ada undang-undangnya ya, kalau memberikan hukuman fisik nanti khawatir ya orang tua akan menuntut kepada kita. Ini mohon tentang hukumnya jangan dilakukan. Next, yang kedua kita akan lihat videonya seperti apa ya, ciri-cirinya kita lihat. Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita lihat video itu. Demikian Bapak Ibu, ada yang pernah melakukan seperti itu tadi Bapak Ibu? Oh ada ya. Baik, kita kan bahas analisis ini. Jadi kalau yang membuat merasa bersalah, posisinya pertama guru itu suaranya cenderung melembut, ya tenang, kemudian hanya kata-katanya ini yang menyalahkan murid ya, sudah menyalahkan murid ini. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid, dia menyalahkan murid ini dengan membuat guru menderita, ya, gitu. Nah ini dampaknya apa buat studi kita kalau kita melakukan posisi kontrol tentang pembuat merasa bersalah. Yang pertama membuat murid merasa bersalah itu sebagai identitas gagal, ya. Yang kedua akan rendah diri dan mulai dari lingkungan, itu bahayanya Bapak sekalian. Ya kalau kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, jadi anaknya akan identitas gagal. Dan ini yang bahaya, anak ini akan
merasa rendah diri. Ini yang bahaya sekalian. Jadi ini juga mohon jangan dilakukan ya kalau sudah tahu dampaknya seperti itu. Next, yang ketiga Bapak sekalian, ini tentang posisi sebagai teman. Ya, sebagai teman seperti apa nanti dampaknya? Oke Bu, posisi ini kelihatannya baik-baik saja ya, anaknya senang, kemudian gurunya juga tidak capek ya. Tapi kita lihat dampaknya seperti apa. Kalau sebagai teman ya, ternyata suara gurunya itu akan ramah. Tadi kan kelihatan ramah ya, kemudian ada senyumnya gitu. Kedua cenderung bersandar gurau untuk menghangatkan suasana. Dan murid itu akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Ya, identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Ini yang lebih baik dari yang posisi yang sangat berbeda. Nah, saya mau bicara dampaknya. Yang pertama, ini nih bahaya juga ya. Bergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan. Itu ya yang dampaknya. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, akan berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Jadi kalau ada guru itu dia akan baik, ke yang lain belum tentu, ya, karena merasa teman tadi, ya posisinya. Nah, Bapak sekalian, ini bisa dilakukan, ya, tapi dengan posisi tertentu. Karena tadi kalau ini dilakukan, anak-anak kita akan bergantung pada satu orang, ya. Jadi ke satu guru-guru, ke yang lain tidak. Ini juga baik juga lah, ya. Jadi ini yang ketiga lumayan daripada yang tadi. Kita lihat yang dua, next. Sebagai pemantau, ya, posisi kita sebagai pemantau. Nah itu Ibu ya, tentang posisi yang keempat tentang pemantau. Ini bagaimana kita analisis sebenarnya. Posisi pemantau ternyata suaranya datar, tidak emosional. Ini yang penting ya, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Yang kedua, tercipta identitas diri yang positif, ya, bukan identitas yang gagal. Yang berikutnya mengendalikan perhitungan atau data untuk mengontrol murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Jadi anak sudah paham dan dulu hanya mengingatkan saja apa konsekuensinya kalau melanggar. Dan ini yang diterapkan salah kita Bapak Ibu ya. Yang berikutnya menunjukkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Karena sebagai pemantau ya, dia hanya mengingatkan konsekuensi-konsekuensi terhadap aturan yang disepakati dan kalau dilanggar apa konsekuensinya. Nah ternyata dampaknya ya bagi siswa kita, pertama dia akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya dari kebajikan yang dituju. Jadi anak hanya sebatas tahu tentang aturan, ya. Jadi motivasinya masih motivasi eksternal, bukan internal.
Jadi anak masih nurut karena tahu ada aturannya, ya. Walaupun bagi dia aturan itu belum menyenangkan, ya, atau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang terakhir, tidak sepenuhnya mandiri. Ternyata masih ada kekurangannya, ya. Kalau kita berposisi sebagai pemantau, ya. Tapi ini lebih baik dari posisi 1, 2, 3, ya. Nah, kita lihat yang terakhir, Bapak Ibu, apa ini yang terbaik apa tidak? Kita lihat sebagai manajer, ya. Nah, itu yang terakhir ya, posisi sebagai manajer. Kira-kira kita bahas dulu ya. Yang pertama, seorang manajer itu netral, tidak emosional, kemudian tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Ya. Yang berikutnya tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid kita. Lalu guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri, ya. Dan apa dampaknya kalau kita berposisi sebagai manajer, ya? Yang pertama, murid akan mandiri. Ini bagus ya. Jadi pada mandiri nanti peserta didik kita, anak kita itu jangka panjang, dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Lalu ada percaya diri dan dapat memecahkan masalah, ya. Dan terakhir, penerapan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Ini ya yang diharapkan posisi yang sangat ideal untuk penerapan atau ketika anak kita melanggar aturan, ya, maka ini yang harus kita terapkan bahwa kita sebagai manajer, kan nanti anak-anak kita tidak merasa akan tidak dendam kita itu kepada kita. Kemudian yang paling penting adalah anak-anak kita bisa mandiri, ya, dan tidak melanggar aturan, ya, tidak takut dengan aturan, tapi ada rasa percaya diri, ya, kesadaran diri. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang mohon mulai hari ini kalau sudah tahu, ya. Jadi posisi kontrol yang paling ideal adalah yang terakhir ini sebagai manajer. Siap Bapak Ibu ya. Jadi laksanakan ketika ada anak pelanggar, tidak boleh emosional, tapi kita gunakan sebagai manajer. Baik, kita akan lanjutkan, ya. Nah, ini kesimpulannya ya, mau kita simpulkan. Jadi kalau posisi yang di 1 ke 2 itu ternyata anaknya akan memberontak dan berbohong dan identitasnya, ya. Yang ketiga keempat posisi ini, ya, ternyata dampaknya akan kebergantungan dan menyesuaikan diri bila diawasi. Ini masih di atas levelnya tentang identitas sukses. Dan yang paling terakhir ini sebagai manajer tadi ya, akan menguatkan pribadi kita itu, akan mandiri, akan percaya diri. Ini merupakan identitas sukses. Jadi ini yang harus kita laksanakan, minimal yang ketiga dan keempat, maksimal yang manajer. Siapa Ibu ya? Jadi harus sebagai manajer. Next lagi. Nah, yang itu Bapak Ibu sekalian, tadi di posisi sebagai manajer itu ada bahasa tentang keyakinan kelas, ya. Nah, pemantiknya, apa kita harus membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ya, kalau nanti posisi kita sebagai manajer itu yang terbaik, ya, yang ideal, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang kita ikuti ya, penjelasan berikut ini. Next. Nah, apa sih keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Dari belakang bisa dibaca, ya. Di sini ada highlight-nya. Jadi dikatakan keyakinan kelas itu kalau ada nilai, norma dan aturan yang disepakati. Itu syaratnya, harus disepakati bersama.
Kenapa harus ada nilai norma dan aturan? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Harapannya itu. Jadi dengan keyakinan kelas, maka lingkungan belajar itu akan positif dan kondusif. Beda dengan peraturan kelas. Ya. Next. Nah, tujuannya apa dengan adanya keyakinan kelas ini? Yaitu untuk membangun budaya kelas yang mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai. Ini yang penting Bapak Ibu, yang harus menghargai siswa, termotivasi dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Ini kita harus menumbuhkan karena kita itu percaya diri, optimis, ya. Makanya kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang sebagai tugas tambahannya wali kelas ini wajib membuat keyakinan kelas ini. Siapa Bapak Ibu yang nanti kita praktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini yang saya sudah lakukan Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ya, di sini ada proses pemetaan peraturan kelas dulu. Di setiap anak itu silakan membuat peraturan kelasnya mau apa. Ya, dilarang membawa HP misalnya, dilarang membawa makanan. Terserah anak maunya apa. Ya, sehingga nanti tercipta lingkungan belajar yang positif. Nah, setelah nanti dikumpulkan, ditulis masing-masing di papan tulis, ya, setiap orang peraturan kelasnya mau apa. Nah, itu kita next. Langkah berikutnya adalah mengganti kalimat-kalimat yang negatif jadi positif. Jadi jangan ada kalimat negatif. Jadi jangan kata-kata dilarang jangan disebutkan. Ya. Jadi kita gunakan bahasa yang positif. Ya. Misalnya dilarang menggunakan HP. Ganti dengan kata positif berarti gunakan HP seefisien mungkin. Misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kata negatifnya. Berikutnya. Nah, setelah dibuat kata-kata positifnya, ya, peraturan kelas tadi, maka kita akan buat nilai kebajikan yang tujuhnya, ya. Misalnya tadi dilarang membawa makanan ke kelas. Kalimat positifnya, ya, makanan disimpan di ruang makan misalnya, atau makanlah di waktu istirahat. Di sana kalimat kebaikan berarti tentang kebersihan, ya. Karena kalau makannya di kelas, anak cenderung, ya, membuang sampahnya ke kolong meja gitu. Nah, makanya kita buat keyakinan kelasnya tentang makan di kelas, kebajikannya ada tentang kebersihan. Itu ya yang maksud dengan kebajikan yang dituju. Next. Nah, ini contoh, ya, contoh peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Itu ya kebajikan yang disebut dengan kebajikan yang dituju. Contoh lagi, ya, gunakan masker. Maka keyakinan kelas atau kebajikannya adalah menjaga kesehatan. Jadi tahu Ibu, ya, itu yang maksud dengan kebajikan itu. Next. Nah, setelah dibuat kebajikannya, ya, maka dibuatkanlah tabel T, ya. Misalnya contohnya ini. Nilai keyakinan kelas adalah berkomitmen. Itu keyakinan kelas. Maka dibuat tabel T yang sebelah kiri tampak seperti, ya, yaitu misalnya tentang komitmen kehadiran di sekolah tepat waktu, ya. Maka tampak sepertinya hadir di sekolah tepat waktu 6.25 kumpul di lapangan upacara. Yang tidak tampaknya berarti sering datang terlambat. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Jadi itu, ya. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, nanti dibuat tabel T. Supaya lebih rinci lagi, ya, anak dia memahami apa yang dilakukan. Next. Nah, ini tabelnya ini, ya, dibuat 3 komponen, ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contoh yang tadi, komitmen tadi, ya, hadir tepat waktu. Terlihatnya, maka akan memperoleh layanan, ya, kemudian terbang menuju lapangan upacara. Terjadi seperti itu kan, ya. Lalu terdengarnya, saya akan datang ke sekolah waktunya jam 6.25. Berperilakunya, ya, akan berjabat tangan kepada guru atau kakak seniornya atau kepada satpam. Ini perilakunya, ya. Nah, jadi dengan pembuatan tabel ini lebih rinci lagi. Mana yang terdengarnya, mana yang terlihatnya, mana yang berperilakunya. Sehingga nanti anak akan
akan tahu persis itu detailnya seperti apa tentang keyakinan kelas. Next. Nah, setelah dibentuk tabel T, tabel Y-nya, yang berikutnya ya, ini adalah dirinci lagi ya, tugas guru apa, tugas siswa apa, dan bukan tugas pendidik apa, bukan tugas siswa, dirinci lagi sehingga anak akan tahu. Misalnya ini ya, yang tadi masuk kelas tepat waktu, itu kan tugas guru ya. Kemudian tugas peserta didiknya mengikuti apel atau upacara dengan tertib, sarapan pagi dan masuk kelas tepat waktu. Itu untuk siswanya. Lalu untuk tugas bukan pendidik ya, datang ke sekolah sebelum jam 6.25 karena guru itu masuk ke kelas jam 7.30. Jadi jam 7 ya, jam 7 guru sudah masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian yang bukan tugas guru bukan tugas peserta didik, yaitu mengeluh untuk datang sebelum jam 6.25. Nah ini bukan tugas siswa yang mengeluh karena sudah konsekuensi bahwa menjadi peserta didik SMK 1 misalnya seperti itu ya, untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi rinciannya dari mulai peraturan kelas, kemudian dibuat kata-kata positif, dibuat rinciannya di tabel T dan tabel Y, dan dibuat kepada rincian tugas dan bukan tugasnya. Nah itu Bapak sekalian ya, tahapan-tahapan untuk membentuk keyakinan kelas. Bisa dipahami itu ya, ini bisa kita praktekkan di kelas masing-masing. Next. Nah ini contohnya ya, ketika sudah dibuat ya keyakinan kelasnya sudah didapatkan ya, contohnya disiplin, tanggung jawab, peduli ya. Nah itu ada anak yang mensosialisasikan ya dengan mengucapkan keyakinan kelasnya kepada rekan-rekannya. Nah, ini kan dibagi kelompok. Jadi setiap kelompok membuat highlight-nya dari keyakinan kelasnya apa. Disiplin, tanggung jawab, peduli gitu ya. Nah kemudian ini ada penandatanganan, sudah disepakati bahwa keyakinan kelas A misalnya ada 9 keyakinan kelas. Kemudian tantangannya bersama gurunya dengan siswa. Ya, semua harus tangan. Dan itu ada foto bersama sertifikasi bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Next. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas, harapannya anak ketika melanggar, maka kita posisi sebagai manajer mengingatkan kepada anak didik kita. Ingat bahwa keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab. Jadi jangan ya, atau diingatkan Anda sedang melanggar sepakatan kelas kita. Nah, sekarang bagaimana cara menanganinya? Ini adalah menangani anak ya. Tadi posisi sebagai manajer, bagaimana teknis menanganinya? Itu konsepnya tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa konsepnya ya. Ini sangat tepat dengan slogan sekolah kita, mendidik dengan hati dan teknologi. Ternyata ini ya tekniknya, bagaimana cara-caranya. Next. Nah, segitiga restitusi ini Bapak sekalian ada 3 proses ya. Jadi suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan solusi mandiri yang bertanggung jawab. Ini yang penting. Jadi ketika anak bermasalah ya, melanggar aturan, nah kita cari solusinya bersama sehingga anak tidak tersakiti, tapi anak sadar ya, dan ada motivasi intern dari dirinya, bukan dari orang lain. Sehingga diharapkan kalau ada motivasi dari dirinya, maka anak tidak akan melanggar lagi. Itu harapan sekalian ya. Next. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jika segitiga restitusi, yang pertama harus menstabilkan identitas. Ya, di sini ada kata-kata ketika kita wawancara dengan anaknya. Ya, contohnya nih, tidak ada manusia yang sempurna. Itu dikatakan oleh kita ke anak tersebut. Ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan kesalahan. Jadi anak-anak ketika melanggar, ya kemungkinan melanggar itu karena tadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dan melanggar tentang kesepakatan kelasnya atau kesepakatan sekolahnya. Yang kedua, next, itu validasi tindakan yang salah. Bisa menstabilkan identitas. Ya, yang kedua, kita validasi tindakan kesalahannya. Contoh bahasanya ketika kita wawancara ke anak, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu contoh-contoh validasi kesalahan kepada anak kamu. Jadi kita ingatkan bahwa kamu tuh kesalahannya ini loh. Ya. Next. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi apa teman ini contoh wawancaranya ya? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, jadi itu kita tanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat, apa yang dilanggarnya dan bagaimana solusinya. Ini yang paling penting ya. Next. Nah, ini kita lihat contoh videonya ya, bagaimana proses ketika anak bicara. Ini kasusnya siswi mengecat rambut. Apakah punya waktu sebentar untuk wawancara? Pagi Pak, ya saya punya waktu. Ada apa Pak? Terima kasih, Li. Bapak perhatikan kamu mengecat rambut. Apakah kamu tahu bahwa sekolah kita kan memiliki aturan tentang tidak boleh mengecat rambut? Pak, saya tahu, tapi saya ingin mencoba gaya baru. Saya mengerti, Li, bahwa kamu ingin berekspresi. Mari kita bicara tentang ini dengan pendekatan segitiga restitusi. Pertama, Bapak ingin memastikan bahwa kamu tahu bahwa tetap berharga dan dihargai di sini, walaupun rambutmu dicat atau tidak. Terima kasih Pak. Sekarang mari kita validasi tindakan yang salahnya. Mengapa menurut Lili sekolah melarang penggunaan cat rambut? Mungkin karena bisa mengganggu fokus belajar dan membuat perbedaan antara siswa. Benar sekali, Lili. Aturan ini dibuat untuk memastikan semua siswa merasa nyaman dan fokus pada pembelajaran. Bagaimana perasaanmu tentang melanggar aturan ini? Dan keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Saya merasa sedikit bersalah Pak. Saya tidak ingin melanggar aturan, tapi saya juga ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya akan melaksanakan komitmen kelas tentang berkomitmen. Saya menghargai kejujuran ini. Sekarang, mari kita pikirkan cara untuk memperbaiki situasi ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi aturan sekolah sambil tetap berekspresi? Mungkin saya bisa mengembalikan warna rambut saya seperti semula dan mencari cara lain untuk berekspresi seperti melalui pakaian atau aksesoris. Itu ide yang bagus. Saya juga ingin membantu Lili menemukan cara lain untuk berekspresi tanpa melanggar aturan sekolah ini. Bagaimana menurutmu? Saya setuju Pak, terima kasih atas pengertiannya. Sama-sama Lili, saya senang bisa berbicara tentang ini dan menemukan solusi bersama. Ingat, kamu selalu bisa datang kepada saya jika butuh bantuan atau ingin berbicara. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu selesai sudah ya materi tentang berbagai aksi dari cara berpikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dari awal sampai akhir itu harapannya anak-anak kita bisa ada perubahan. Ya, dan Bapak Ibu juga belajar dan bisa menerapkan di kelas masing-masing sehingga sekolah kita tercipta yang namanya budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan, ya karena waktunya sudah selesai, bisa di lain kesempatan atau lewat WA boleh. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya, semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita kerja logok ya, karena nanti goalnya anak sekalian akan membuat kesepakatan kelas di sini, khusus kelas ini. Sebelum nanti kita buat kesepakatan secara seluruh kelas, artinya tingkat sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas budaya positif di kelas ini. Seperti apa wujudnya? Mari kita ikuti ya. Baik, yang pertama harus tahu dulu kenapa why-nya ini. Why? Harus ada budaya sekolah. Coba bacakan yang paling belakang, apa namanya? Yang nomor 1 baca tuh ya. Siapa namanya? Ya, yang pertama why-nya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satunya anak sekalian di tingkat dunia itu ada namanya tes literasi numerasi tingkat dunia. Ya, kita itu selalu rankingnya ranking di belakang, ya, kalah sama Australia, kalah sama Cina, kalah sama Singapura. Kita selalu paling belakang. Tingkat literasi numerasinya, literasi itu adalah
memahami dari suatu bacaan, kemampuan mengkomunikasikannya. Kita kalah ya sama negara ASEAN lainnya. Ya, padahal Indonesia itu begitu banyaknya SDM-nya. Ya, berapa juta penduduk kita? Ya, banyak sekali. Tapi kita kok masih kalah dengan negara kecil, pulau-pulau kecil ya. Itu yang ke satu ya. Jadi dengan adanya budaya sekolah ternyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Di antaranya tadi meningkatkan literasi numerasi. Yang kedua, yang depan baca. Yang pakai jam. Ya, ada yang tahu di sekolah kita apa? Angkat tangan. Kebalik ya, harusnya profesional dan juara. Ya, jadi ada 3. Kita punya 3 kekuatan. Selalu 3, ya, the power of 3. Pertama harus mau jadi unggul, syaratnya ada 3. 1 religius, kedua profesional, ketiga juara. Nah, berarti katakan unggul. Kita masih juara nggak ya? Masih ya, walaupun sekarang kita sedang mau menuju lomba LKS tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan kita doakan juara. Tahun kemarin belum juara tahun kemarin. Ya, jadi dengan adanya budaya sekolah, mudah-mudahan visi sekolah kita bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan, bisa diterapkan. Untuk diri sendiri, religius berarti diantaranya sebelum memulai berdoa, memulai bismillah, sesudahnya alhamdulillah. Selalu budayakan seperti itu, ya. Ketika masuk WC, keluar WC, kita kan udah diberi ajarannya, ya. Ketika belajar, sesudah belajar, selalu berdoa. Itu contoh berarti saya sudah melaksanakan religiusnya. Profesionalnya apa? Di antaranya rambut ya. Di sini diberi kesepakatan harus seperti ini, ya. Alat tulisnya, ya, pakaiannya. Nah, itu contoh profesional, ya. Kemudian juaranya, kalau ya, kalau ini dikuatkan, ya, disiplinnya, insya Allah nanti industri mudah mencari apakah itu untuk PKL-nya, pasti akan memilih kita dulu, gitu. Karena tahu anak-anak kita disiplinnya, ya. Yang ketiga dari sebelah sana ujung, ya, kacamata, ya, kelihatan nggak? Nah itu ya, jadi dengan budaya positif, budaya sekolah, mudah-mudahan karakter terbentuk. Tadi ya kita mulai dengan berdoa. Nah itu harapannya ada karakter yang terbentuk, ya. Jadi kita selalu ya, yang namanya kita itu manusia lemah gitu. Makanya kita selalu berdoa. Cirinya kita tidak sombong, ya. Apa yang mau disombongkan, ya, di atas langit masih ada langit. Jadi nggak usah sombong gitu ya. Nah, makanya salah satunya dengan budaya sekolah, mudah-mudahan karakternya terbentuk. Itu ya. Yang berikutnya, yang sini aja Pak. Ketiga itu program pembelajaran. Kayak ini ya. Jadi harus tahu why-nya. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang berikutnya, tujuannya harus tahu nih tujuannya. Ini ada 6 ya. Coba absen 6 siapa? Ersa, baca nomor 1-nya. Ya, cirinya ya atau tujuannya bahwa ada budaya di kelas ini, maka nanti ada kesepakatan kelas. Ya. Kenapa dibuat tadi? Terbentuknya karakter supaya nilai-nilai Pancasila, kemudian visi sekolah kita tercapai. Maka ini harus ada kesepakatan kelas. Ini goalnya nanti di akhir ya, hari ini Anda harus membuat kesepakatan kelas ya. Yang kedua, absen 2, Afnan. Oh sakit ya. Absen 2 kali 2 4, Denny. Denny Setiawan. Ya. Nomor 2 Awah. Nah itu ya, jadi hasil belajar siswa itu diantaranya tadi karakternya. Ya di sini masih suka ada yang kesiangan ke sekolah? Ada nggak? Tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti 6.25 harus sudah ada di gerbang. Ya 6.30 sudah kesiangan. Hasil belajarnya apalagi? Kognitifnya, ulangan-ulangannya nanti. Kalau ada ulangan dari guru, tidak ada yang remedial di sini. Itu berarti ciri sudah ada budaya sekolah di sini, budaya kelasnya. Ya,
Kalaupun ada ya tidak banyak. Biasanya 70-30, 70 yang lulus, 30 yang tidak lulus. Kalau dibalik, nah berarti itu budaya kelasnya belum maksimal. Ya. Kemudian yang berikutnya, absen 13, Maulana, ya. Baca. Nah ini bisa untuk gurunya, untuk tenaga pendidikannya. Jadi kalau sudah ada budaya di sekolah kita, maka akan terjadi kepuasan kerjanya. Lingkungannya nyaman, ya. Interaksi sosialnya tidak saling berbenturan, saling menghormati, ya. Itu di sana akan terjadi kepuasan bekerja. Begitu ya. Yang berikut Raisa. Oh ada dua ini. Najia Putri. Oh yang tadi udah. Tadi Raisa Ramadhani, ada satu lagi ya, Rahmadani. Ya sama ya, kalau sudah nyaman, sudah puas, maka produktivitasnya akan meningkat. Ya, yang biasanya jam 11 sudah mulai mengendur ya kerjanya karena lapar dan ngantuk gitu. Ya. Jam 12 istirahat, jam 2 baru masuk lagi. Nah, itu produktivitasnya kurang meningkat. Harusnya jam istirahat. Masuk. Nah, itu berarti produktivitasnya meningkat ya. Yang berikutnya Salba ya bacanya. Kebaca nggak, Mbak? Ya, dengan adanya budaya kelas, budaya sekolah, mudah-mudahan budaya asing itu bisa tersaring, terfilter, ya. Syukur-syukur tidak dipakai budaya asingnya. Contohnya budaya asing apa? Yang Anda tahu dan jadi kabita gitu. Apa? Dari pakaian biasanya ya, dari gaya rambut kan tuh, ya. Banyak ya budaya-budaya asing ya. Korea misalnya nih, calon-calon ibu nih, ya misalnya. Budaya Korea tuh dari mulai makanannya ya, apalagi bahasanya. Nah, itu salah satu dengan adanya budaya kelas di sekolah bisa ditangkap nanti ya, dihilangkan lah. Yang terakhir ya, absen paling pendek namanya Hana ya. Hana. Nah ini sekolah efektif ya, apakah jangan sini ya, mudah-mudahan tidak ada di TK ini ya, karena di luar ini tergoda lah ya, ada kafe, ada warung-warung tempat nongkrong ya di luar sekolah ini. Anda jangan tergoda, itu yang nggak kuat ngerokok gitu ya, keluar lewat belakang ya, jam hang nanti masuk lagi, karena tujuannya tadi untuk kepuasan emosional, kepuasan batin merokok saja gitu ya. Nah jangan sampai di kelas ini ya seperti itu. Harapannya dengan adanya nanti kita membentuk kesepakatan kelas, maka sekolah efektif terwujud. Baik, itu tujuannya ya. Yang berikutnya, nah ini tolak ukurnya. Tolak ukur itu artinya kalau ini dilaksanakan berarti di sini ada yang namanya budaya sekolah atau budaya kelas. Ada 3 ya yang di highlight itu. Yang pertama ada kesepakatan kelas. Ini akan kita buat. Yang kedua mengimplementasikan nilai-nilai P3 nih. Ya, berpikir kritis, mandiri. Di sini masih ada yang dibangunkan oleh ibu bapak di rumah, enggak? Sudah hitung ya, sudah pasang alarm, sudah otomatis jam 5 bangun. Nah, ya. Oh, masih. Makanannya ada yang dipasakin mama? Oh, masih ya. Berarti belum mandiri ya nanti. Yang ketiga aktif. Nah, ini penting, aktif. Ya, ketika di kelas jangan cicing wae ya, jangan nunutan, jangan ngantuk ya. Harus aktif. Tanya, makanya strateginya ketika hari ini belajar, malamnya Anda baca dulu karena guru sudah memberikan clue-nya atau CP-nya, apa sih yang akan diajarkan di Mapol IPAS, apa saja materinya. Anda baca dulu semalam. Jangan dihafalkan, sekilas saja baca. Hari ini belajar, nanti malamnya di-review lagi, dibaca lagi. Terus saja begitu. Itu contoh nanti akan melibatkan atau menjadi aktif ya. Baik sekalian, itu gambaran awalnya ya. Kita akan
Yang kedua nanti peraturan itu kita bahas menjadi kalimat positif. Biasanya peraturan itu kan dilarang, nggak boleh ya. Nah kita nanti buat kalimat positif. Kenapa? Supaya mempengaruhi ke fisik kita, ke mindset kita. Karena kalau berpikiran negatif akan berpengaruh ya kepada kita. Negatif juga. Yang ketiga kesepakatan kelas dan tanda tangan. Nanti ada tanda tangan sini ya, banyak ini. Dan terakhir nanti membuat tabel T dan Y dan tugas dan bukan tugas. Nanti bukan tugas anak atau siswa dan tugas siswa apa itu. Itu ya gambarannya. Baik, kita akan buat kelompok dulu. Kelompoknya yang sudah ada silakan bergabung saja. Kelompoknya yang sudah ada. Membuat nilai kebajikan yang dituju, nilai kebajikan. Contoh. Tadi kan bahasa positifnya hadir di sekolah tepat pukul 6.25 kumpul di lapangan upacara. Itu kalimat positifnya. Apa nilai kebajikannya? Yaitu berkomitmen. Jadi pahami? Ya. Contoh, misalnya dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya menghormati. Ya. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebajikannya demi kesehatan. Bisa dipahami? Ya, sekarang pikirkan yang ditulis tadi apa nilai kebajikannya. Ya, satu lagi bagikan lagi. 4, 5, 6, tinggal tinggalnya. Nih contoh lagi ya. Nilai kebajikan cukup satu kata atau dua kata. Contoh, bro. Contoh tanggung jawab, menghormati orang lain atau diri sendiri. Ya, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan, keamanan, itu nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Nih contoh nih, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama. Nih contohnya ya. Nah, mana kategori kalimat positif tadi dihubungkan dengan nilai kebajikan. Bisa. Ya sudah tempel ya. Coba yang masih belum satu kata diubah lagi, disesuaikan lagi.
Posisinya kamu ya? Proses diskusinya udah. Lihat lagi, belum selesai. Masih semangat? Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke namanya tabel T dan Y. Apa itu tabel T? Contoh, nilai keyakinan atau nilai apa tadi? Kebajikan kelas ya. Nilai kebijakannya atau kebajikannya ya. Sering disebut juga dengan nilai keyakinan kelas ya. Nah, Anda tadi apa nilai keyakinan kelasnya? Misalnya tadi contoh Bapak komitmen. Maka tampak seperti ya, hadir di sekolah tepat waktu, kumpul di lapangan upacara. Itu tampaknya kan kelihatannya. Yang tidak tampaknya berarti sering datang terlambat. Berarti ini yang positifnya, ini yang negatifnya. Nah, sekarang Anda buat lagi. Di situ cukup nggak ya? Cukup ya. Ini dibaikanlah ya. Sekarang dibuat tabel T ya, dibikin tabel T, di atasnya nilai keyakinannya ya. Yang kedua ini masih nyambung, perhatikan dulu tabel T dan tabel Y. Kalau tabel Y lagi nih, di atas namanya terdengar ya, di sebelah kirinya terlihat, sebelah kanannya perilakunya. Yang terdengar misalnya nih, saya datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam 6.25. Terdengar. Jadi ucapannya, bisa dipahami ya? Terdengar itu yang akan terdengar kalau diucapkan. Kalau terlihat, berarti perilakunya terlihat. Jalan dengan tertib dan antri masuk terbang menuju lapangan upacara. Itu kan terlihatnya. Ya, sekali lagi, komitmen nilai keyakinannya tampak seperti berarti nilai positifnya. Positifnya berarti hadir di sekolah tepat waktu. Tidak tampaknya berarti ya negatifnya, berarti sering datang terlambat. Kemudian masukkan ke tabel Y. Di situ aja ya, di bawahnya lah. Ada 3 pertanyaan. Apa yang terdengar? Jadi kalau ada yang mengucapkan terdengar kan? Bahasanya seperti apa? Tulisan terdengarnya. Dari komitmen, berkomitmen. Dari nilai keyakinan ke komitmen. Kemudian terlihatnya. Nah, terlihatnya seperti apa kalau dia berkomitmen tepat waktu? Berarti kan terlihatnya kayak gini kan? Jalan dengan tertib dan antri masuk gerbang. Perilakunya menyapa dan salam kepada guru, senior atau satpam. Gitu ya, perilakunya. Bahwa ciri dari komitmen tepat waktu masuk sekolah, kelihatannya dari perilakunya dia akan menyapa, salam dan berjabat tangan. Kayak gitu kan yang kelihatan perilakunya. Kalau komitmennya apa, nilai keyakinannya berkomitmen tepat hadir ke sekolah. Bisa dipahami apa yang harus dikerjakan? Ini waktunya lumayan ada panjang, silakan sampai jam 14 lebih 15 menit ya, cukup. Silakan didiskusikan ya. Kalau komitmennya sama ya didiskusikan aja. Kecuali nilai komitmennya berbeda. Ya, silakan. Ya, ini contohnya ya. Tabel T dan Y, sekarang fokus ke yang ini ya, yang kertas yang putih ini. Nanti pilih setiap orang sebagai juru bicaranya. Nanti kita akan rekam ya. Jadi membuat slogan. Nilai NKK itu nilai keyakinan kelas. Nilai NKK saya, ada kelompok saya adalah berkomitmen. Sebutkan nanti manfaatnya apa. Misalnya kalau ini komitmen manfaatnya fondasi yang kuat menghadapi tantangan dan perubahan. Nah, gitu ya. Nilai keyakinan kelompok 3 yaitu disiplin. Nilai keyakinan kelas kelompok 1, bersama kita bisa menjaga bumi dengan kepedulian. Nilai keyakinan kelompok 2, disiplin, rasa hormat, empati. Kita bisa karena terbiasa.